Kali gue bakal sedikit sharing tentang bisnis yang gue jalani gitu. Jadi, apakah bisnis yang gue jalani itu dari awal tuh selalu mulus, gak ada hal yang terjadi gitu, atau ya hal-hal buruk yang terjadi? Jawabannya adalah sangat banyak. Ini gue bilang sangat banyak di sini. Jadi, ada banyak hal yang terutama tentang Black Swan Effect ya, yang bener-bener gak bisa gue prediksi gitu. Kalau yang lain itu masih gue bisa prediksi. Jadi misal contoh kayak orang mau nipu, orang mau gak bayar, orang minta isiin dulu terus dia kabur, itu masih bisa gue prediksi gitu. Nah, jadi gue bakal cerita sedikit. Mungkin kalian ada bisnis yang sama, jasa transfer yang sama tentang apa hal yang benar-benar gue gak bisa prediksi gitu. Oke, jadi Black Swan Effect yang menurut gue ini benar-benar di luar otak gue adalah ketika ada orang mau tarik tunai ya, biasa tarik tunai ke gua gitu, jadi dia tuh minta rekening gua ya seperti biasa, dia tunjukin resinya, habis itu oh gue cek masuk dan ya udah gue kasih aja uangnya gitu kan, udah masuk ya, ya itu tarik tunai seperti biasa lah. Dan ternyata Black Swan-nya ada di sini, itu adalah penipuan. Jadi dia tuh ngasih rekening gua ke orang yang mau dia tipu gitu. Nah, jadi setelah dia masuk ke rekening gua, uangnya dia ambil. Nah, ternyata rekening gua tuh dilaporin dan akhirnya terblokir. Setelah gua buka blokirannya, ternyata uang yang masuk itu udah ditarik sama dia kembali ya. Jadi diambil lagi gitu lah. Dan ya itu bener-bener gue gak bisa prediksi. Sorry, gue habis jualan ya. Gue masih kerja ya jam segini. Ini udah jam setengah 12 ya. Gue jualan sampai jam 2 ya. BTW. Oke, back to topik ya. Jadi Black Swan Effect-nya adalah gue gak tahu kalau misalnya itu tuh adalah penipuan. Jadi gak ada yang bisa prediksi, gak ada, karena ini seperti biasa, dia ngirim bukti transfer sudah masuk dan gua kasih uangnya, ternyata itu adalah penipuan. Oke. Nah, jadi itu adalah Black Swan yang menurut gue itu gak bisa gue prediksi gitu. Paling sisanya ya bisa gue handle lah, gue bisa prediksi lah. Misal kayak contoh orang minta bukti transfer duluan padahal dia belum bayar, itu biasa lah sudah. Orang-orang mau nipu udah biasa lah, karena eh gue bisa prediksi itu dan gue bisa ajarin semua karyawan gue gitu. Jadi cara supaya gak bisa ditipu gitu, itu udah biasa lah. Tapi yang tadi itu benar-benar gak bisa gue prediksi ya, gue kehilangan nominal yang gak dikit, tapi gue berusaha positive thinking ya, mungkin ada hal lain yang mungkin bakal datang ke gue gitu. Jadi mungkin ini hukum alam. Ya gue selalu berpikir positif sih apapun yang terjadi gitu, karena percuma kalau misalnya gue berpikir negatif pun itu sudah terjadi gitu. Ya coba mungkin mungkin gue bakal sedikit sharing tentang pola pikir gue ya, tentang misalnya ada keburukan-keburukan yang datang. Gue berpikir gini loh, kalau misalnya ada suatu keburukan yang datang ke gue, itu gue sesali pun dia sudah datang ke gue gitu. Jadi buat apa gue sesali? Biasanya gue ya udah ketawa lah, gue kayak orang gila gitu ketawa. Nah, jadi itu sih intinya adalah kalau misalnya kalian itu sama bidangnya seperti gua, mungkin kalian lebih hati-hati lagi. Nah, jadi buat kalian yang mungkin bidangnya sama seperti gua, itu kalian banyak belajar aja deh dari pengalaman gitu. Ya, kalian harus ngalamin sendiri ya, namanya ditipu orang, yang kalian misalnya transfer orang yang kabur, itu udah biasa di tempat sini udah biasa gitu. Jadi banyaklah belajar dan jangan takut gagal.